perampokan. Tolong seseorang tolong. Ada pencuri. Tangkap pencurinya. Berhenti di situ. Aku sedang kesal dengan seseorang. Aku tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Kembalikan itu padaku. Aku belum pernah melihat orang yang begitu nekat mempertaruhkan nyawa. Berikan ke sini. Apa kau mencoba untuk mati? Berikan ke sini. Benar-benar nekat. Enyahlah. Hati-hati. Lu jangan cek dulu, bro. Tanganmu. Biar aku mengantarmu ke rumah sakit. Bukan apa-apa. Hanya luka gores kecil. Pria ini. Dia tampan sekali. Kantor catatan sipil. Biarkan nenek mengantarmu. Jinan. Xiao adalah gadis yang baik. Mulai sekarang, kau tidak boleh menindasnya. Kau tahu, kau harus memperlakukannya dengan baik. Nenek. Xiao. Mulai sekarang kalian berdua harus menjalani hidup yang baik bersama. Nenek, kembalilah ke tempat sebelumnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, nenek. Gu Xiao. Bisakah kau tetap di toilet dan berhenti berlarian? Bau apa itu? Tidakkah kau tahu, CEO Lu akan segera datang? Kembali bekerja. Berhenti mengobrol. Gu Xiao, ikut aku sebentar. Gu Xiao, izinkan aku memberimu saran. Jika kau ingin sukses di perusahaan ini, kau harus berada di pihakku. Apa maksudmu? Kau ingin jadi desainer kan? Apa kau bahkan tahu apa yang harus dilakukan seorang desainer? Apa yang kau lakukan, dasar mesum? Kau benar-benar berani memukulku. Baiklah. Apa kau percaya padaku? Aku bisa membuatmu tidak bisa bertahan di industri ini dalam sekejap. Siapa yang sedang kamu coba buat tidak bisa bertahan di industri ini? Tuan Lu ada di sini. Pak Lu telah tiba. Minggir. Apa? Anda Tuan Lu? Mungkinkah Gu Xiao benar-benar mengenal Tuan Lu? Bagaimana mungkin itu dia? Kamu tidak boleh mengungkapkan identitasku. Dia adalah Pak Lu. Itu benar. Dia memang Pak Lu dari Lu Group. Aku asisten Pak Lu. Selama beberapa bulan ke depan, aku akan berada di cabang ini untuk mengawasi operasional. Cabang ini. Selamat datang Pak Lu. Saya wakil CEO cabang, Chen Beinan. Merupakan kehormatan besar Anda berada di sini. Mohon maaf atas penyambutan kami yang kurang layak. Tuan Lu, nama saya Wang Dewa. Dan saya kepala Departemen Pemasaran. Baiklah. Bolehkah saya bertanya Pak Lu, apa yang membawa Anda ke cabang kami? Apakah Anda punya instruksi khusus? Saya bilang saya tidak hanya berkunjung. Saya di sini untuk mengambil alih cabang ini. Saya di sini untuk menetap. Beginikah caramu menyambutku? Chen Beinan, wakil CEO Chen.
Begini caramu mengelola perusahaan ini. Tepat di depan hidungku. Hal seperti ini terjadi. Tidakkah kamu berhutang penjelasan padaku? Sialan, aku tidak bisa menahannya. Penyamaranku terbongkar. Sejak kapan seorang asisten kecil punya suara di sini? Ini adalah keinginan Pak Lu. Aku menyampaikannya dengan benar bukan? Itu benar. Supervisor Wang. Apakah cabang ini sekarang sepenuhnya di bawah kendali Anda? Tidak, Tuan Lu. Saya hanya mengelola staf. Pak Lu, apakah ada kesalahpahaman di sini? Supervisor Wang selalu peduli pada stafnya. Mungkinkah pembersih ini telah salah menuduh Supervisor Wang? Omong kosong apa yang kamu katakan? Jelas-jelas itu dia. Apakah ini tuduhan palsu? Atau wakil Xiao Chen sengaja melindunginya? Supervisor Wang, bukankah kamu ingin membuatnya tidak bisa bertahan di sini? Aku akan memastikan kamulah yang tidak bisa bertahan di sini. Wakil Xiao Chen, pecat dia segera. Kamu. Ini adalah perintah Pak Lu. Aku benar bukan? Jaga statusmu sendiri. Ya, Itu benar. Supervisor Wang. Kamu telah melecehkan seorang karyawan wanita. Apa kamu masih punya pembelaan? Kamu, pecat dia untukku. Lakukan sekarang. Tuan Lu. Tuan Lu. Tuan Lu, saya tahu saya salah. Tuan Lu. Nona gue. Saya sudah meninjau resume Anda. Saya akan mewawancarai Anda secara pribadi. rumah Jinan. Xiao. Jinan, kemarilah. Minumlah selagi hangat, istirahatlah lebih awal. Nenek. Apa ini? Ini sesuatu yang bagus. Habiskan. Aku jamin kalian berdua akan segera punya bayi. Punya bayi. Nenek aku. Minumlah cepat. Istirahatlah lebih awal. The film was translated and narrated by M Media. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Li Jinan, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bergerak. Lu Jinan. Nenek. Nenek, berikan padaku. Apa yang kamu minum? Lu Jinan. Dasar nakal. Setidaknya usahaku tidak sia-sia. Lu Jinan. Ada apa? Kecewa. Tidak. Meskipun pernikahan kita terjadi begitu cepat, dan kita tinggal bersama. Aku tidak ingin mengecewakanmu dengan mudah. Istirahatlah lebih awal. Aku akhirnya berakhir dengan seorang pria. Menikah dan hidup
Gu Xiao. Ini klien untuk pertemuan malam ini. Kau pergi tangani resepsinya. Kontrak kerjasama. Kerjasama dengan Shang Group ini. Bukankah kamu yang menanganinya? Kenapa aku yang harus menemui mereka? Jika saya suruh pergi, kau pergi. Kenapa banyak bicara? Apa? Tidak ada Pak Lu. Jangan bilang, kau bahkan tidak tahu caranya. Menerima klien, kamu. Ini hanya pertemuan bisnis kan? Baiklah, aku akan pergi. Jika kesepakatan ini gagal, kamu bisa langsung pergi saja. Jangan khawatir. Aku pasti akan mengamankan kerjasama ini. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihatnya. Buka matamu lebar-lebar dan tunggu saja. Lu Jinan. Tidak. Ini kamarku. Bu Xiao. Ini kontrak yang baru. Silakan dilihat. Xie. Bu Xiao. Bagaimana kabarnya? Di tempat kerja. Dia ada di ruang kerja. Perlukah saya memanggilnya? Tidak perlu. Lalu bagaimana kabarnya? Hanya bekerja seperti biasa. The film was Lalu, translated and narrated Karena Anda by begitu M. Media. mengkhawatirkannya, mengapa Anda tidak melihatnya sendiri? Untuk apa aku menemuinya? Lalu kenapa Anda bertanya? Kamu sudah. Apa yang terjadi padamu akhir-akhir ini? Dark Naked KTV. Tuan Shang, saya Tuan Shang, Ketua Shang Group. dari Lu Group. Gu Xiao. Masuk. Halo. Ini kontraknya. Harus saya katakan kulitmu benar-benar indah. Jauh lebih baik daripada kulit Shen Beinan. Tuan Shang. Mari kita lihat kontraknya dulu. Melihat kontraknya tidak masalah. Tapi minum dulu segelas anggur ini. Maaf. Saya tidak minum. Kamu tidak menghargai saya, Tuan Shang, bukan? Maaf. Saya benar-benar tidak minum. Sialan, kamu pikir kamu istimewa, bukan? Kamu hanya desainer rendahan dan berani menolakku. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa yang sedang kulakukan? Jelas melakukan sesuatu yang akan membuatmu senang. Lakukan dengan cara ini saja. Bu Xiao. Tolong aku. Bu Xiao. Apa yang terjadi padamu? Datang dan selamatkan aku. Lu Jinan, selamatkan aku. Bu Xiao. Xie. Lacak lokasi Bu Xiao segera. Baik, Pak Lu. Kamu masih berani menelepon. Lihat bagaimana aku menghajarmu hari ini. Lepaskan. Di mana orangnya? Lu Jinan. Pak Lu, saya sudah menemukannya. Nyonya ada di Dark Naked KTV, sedang menegosiasikan proyek dengan Shang Group. Ayo pergi ke Dark Naked KTV. Di mana orangnya? Tolong aku. Berteriaklah lagi dan lihat, apakah aku tidak membunuhmu. Wang Tua, awasi dia. Dimengerti. Tuan Wang, Ketua Wang Group. Tidak. Jangan mendekat. Aku mohon. Tidak. Xiao. Lu Jinan. Angkat teleponnya. Jangan mendekat ke sini. Si cantik. Jangan mendekat ke sini. Tidak. Tidak menjawab telepon. Siapa di dalam sana?
Tuan Wu, rekan bisnis saya ada di dalam. Hanya bersenang-senang. Saya khawatir itu akan menyakiti matamu. Kakak ada di sini. Tolong! Dari mana bocah kecil ini berasal? Beraninya kau merusak kesenanganku. Bocah kecil, kau berani memukulku. Apa kau tahu siapa aku? Saya ketua Xiang Group. Kau berani memukulku. Tuan Si. Xiao Xiao. Jangan takut. Aku di sini. Tuan Lu. Tolong lepaskan saya. Saya salah, Tuan Lu. Saya benar-benar salah. Saya tidak tahu dia adalah orang Anda. Tuan Lu, saya salah. Beri saya kesempatan, Tuan Lu. Buat Xiang Group bangkrut segera. Tuan Lu. Bagus. Master Si, saya salah. Saya tidak tahu dia adalah orang Anda. Tuan Si, saya salah. Tuan Si. Lu Jinan. Terima kasih untuk hari ini. Jika bukan karena kamu, aku bahkan tidak ingin memikirkannya. Tidak The film apa-apa. was translated Kita sudah menjadi and suami istri. narrated by M. Melindungimu. Media. Bukankah itu yang seharusnya kulakukan? Itu. Biarkan aku mentraktirmu makan. Kamu membantuku terakhir kali, dan kamu menyelamatkanku kali ini. Aku harus melakukan sesuatu untukmu. Oke. Aku tahu tempat barbeku. Itu enak sekali. Ayo pergi. Anak perusahaan Lu Group. Gu Xiao Xiao, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang telah kulakukan? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Apa yang telah dilakukan wakil Cheo Chin? Ada apa? Apa yang telah kulakukan? Kamu tahu persis. Bos Xiang Group adalah tua bangka yang menjijikan. Dan kamu membuatku. Pergilah sendiri untuk menegosiasikan kerjasama itu. Qin Beinan, apa sebenarnya yang sedang kamu rencanakan? Apa yang mungkin sedang aku rencanakan? Gu Xiao Xiao, kamulah yang telah melakukan sesuatu yang menyebabkan Yang Group bangkrut. Bangkrut. Jika mereka bangkrut, itu karena mereka memang pantas mendapatkannya. Apakah kamu tahu? Dengan Yang Group, berapa banyak pesanan yang terikat pada kerjasama kita? Apakah kamu tahu pekerjaan yang telah kamu sebabkan? Berapa banyak kerugian yang ditimbulkannya bagi perusahaan? Membawa kerugian bagi perusahaan. Menurutku, justru kamulah wakil Cheo Chen yang menjadi kerugiannya. Lalu ada lagi, Gu Xiao Xiao. Itu adalah fitnah. Apakah aku memfitnahmu? Adalah sesuatu yang kamu tahu di dalam hatimu. Kamu. Chen Beinan. Kamu menyalahgunakan kekuasaanmu untuk mencelakai rekan kerja. Anda dengan ini diberhentikan dari posisi wakil CEO untuk menjalani pelatihan ulang. Setelah itu kami akan memutuskan apakah Anda bisa tetap tinggal. Tidak, Tuan Lu. Aku tidak melakukannya. Tuan Lu. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Pergilah untuk pelatihan ulang, atau tinggalkan Lu Group segera. Ya. Aku mengerti. Selain itu, Gu Xiao Xiao, kemasi barang-barangmu dan pergilah ke kantor pusat desain. Kamu harus bersiap untuk berpartisipasi dalam proyek desain untuk kemitraan Louis. Apa? Dia adalah orang baru. Dan dia bahkan punya riwayat plagiarisme. Mengapa dia diizinkan bekerja dengan master internasional seperti Louis? Apakah kamu mempertanyakan keputusan dewan? Tidak. Aku hanya merasa bahwa ini tidak adil bagi semua orang di departemen desain. Tepat sekali. Kami semua telah bekerja dengan sangat rajin untuk perusahaan ini selama bertahun-tahun. Mengapa orang baru sepertinya diizinkan masuk ke kantor pusat secara langsung? Tepat sekali. Ini tidak adil. Kami tidak menerima ini. Kenapa? Sejak kapan? Kata-kataku tidak lagi didengar. Karena kalian semua tidak setuju, mari kita lakukan ini. Wakil Cheo Chin, mari kita berkompetisi. Jika kamu menang, aku akan mengundurkan diri secara sukarela. Nona gue. Ini. Aku yakin dia bisa melakukannya. Baiklah. Tuan Lu,
Tolong jadilah saksi The kami. film was translated Baiklah. and narrated by M. Jangan Media. mencoba untuk mundur nanti. Baiklah. Kalau begitu hari ini, kalian berdua akan bersaing. Siapapun yang menghasilkan desain yang lebih unggul, yang meyakinkan semua orang, akan pergi ke kantor pusat desain. Seperti yang diharapkan dari wakil Chi Yu-chan. Desain ini, ya Tuhan, inspirasi ini, kreativitas ini, benar-benar tidak tertandingi, tepat sekali. Wakil Chi Yu-chan kita, lulus dari universitas bergengsi di luar negeri. Kembali saja ke sana, bukan kelas itu, orang-orang yang sejenis. Juga bisa dibandingkan. Pak Lu, apakah kita hanya akan menonton? Aku percaya padanya. Dan bagaimana dengan mereka? Baiklah. Semuanya tunjukkan rasa hormat. Kenapa? Di mana desainmu? Mengapa kamu belum mengeluarkannya, melihatnya? Bahkan jika kamu memberinya seumur hidup, dia tidak akan bisa mendesain apapun sama sekali. Sekarang, apakah kamu bahkan belum mengambil pena? Jika kamu berhenti sekarang, kamu mungkin masih bisa menyelamatkan muka. Kamu mungkin masih bisa mempertahankan pekerjaanmu. Lo Group kita bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Memang, Lo Group tidak mendukung beban mati. Setidaknya kamu punya sedikit kesadaran diri. Kalau begitu pergilah dari sini. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Baiklah, mempermalukan dirimu sendiri. Siapa yang membuat dirinya terlihat bodoh? Kamu akan segera melihatnya. Aku melihatmu. Masih belum menyerah. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu seperti apa desain yang sebenarnya. Wakil Chi Yu-chan, tunjukkan padanya. Desainku, baik dalam konsep maupun kreativitas, sangat selaras dengan arah terbaru perusahaan kita. Aku hanya meliriknya tadi. Tapi setelah melihat lebih dekat sekarang, desain ini benar-benar luar biasa. Tentu saja, desain ini, aku jamin, tidak ada yang lebih baik di industri ini. Tidak. Bagaimana denganmu? Di mana desainmu? Mari kita lihat. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Apa? Bagaimana ini mungkin? Wakil Chi Yu-chan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu mendesain ini baru saja. Apalagi, dalam waktu sesingkat itu, bahkan Master Louis tidak akan bisa menciptakan karya yang sesempurna ini. Hanya karena kamu tidak bisa melakukannya. Bukan berarti orang lain tidak bisa. Cukup. Jika tidak ada yang punya hal lain untuk dikatakan, aku akan menuju kantor pusat desain. Aku harap kita punya kesempatan untuk bekerja sama lagi. Bagaimana hasilnya? Apakah ada yang keberatan? Karena tidak ada, kita selesai di sini. Kembali bekerja. Ya. Gue Xiao. Aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup tenang. Wakil Chi Yu-chan, Kantor pusat desain Lo Group. ini desainer baru kita. Xiao, kenalanlah dengannya. Tentu. Kak Chen. Halo Supervisor Chen. Namaku Gu Xiao. Halo Xiao. Panggil saja aku Sister Chen. Oke, sisi ini adalah Departemen Desain 2. Termasuk kamu. The film was Kita ada 5 translated orang. and Sisi itu adalah narrated by Departemen M. Desain Media. 1. Juga, kantor pusat desain kita berdiri secara independen. Dikelola langsung oleh Tuan Lu. Tapi saat ini kami semua belum benar-benar melihatnya. Selama ini, manajer Song yang memimpin. Tapi dia sedang dalam perjalanan bisnis hari ini. Mengerti? Aku paham. Terima kasih Sister Chen. Semuanya berdiri dan beri salam. Apa yang sedang kalian lakukan? Ayo bersemangatlah. Halo. Halo semuanya. Namaku Gu Xiao. Duduk. Oke. Manajer Song sudah kembali. Halo Manajer Song. Halo Manajer Song. Beinan. Bagikan hadiahnya kepada semua orang. Ya, Song dan Kiao. aku membawa ini. Dari Australia.
Sini. Halo Manajer Song. Halo. Saya Song Nan Kiao, Direktur Departemen Desain. Saya juga bertanggung jawab untuk mengelola seluruh departemen. Halo, namaku Gu Xiao Xiao. Aku orang baru di sini. Binan sudah memberitahuku tentangmu. Kamu sangat berbakat. Sini. Saya secara khusus menyiapkan ini untukmu. Untukku. Saya Pekar Jinan. Selama ini, terima kasih karena telah menjaganya. Dengan itu lagi, aku tidak akan mengganggumu lagi. Dia adalah pacar Lu Jinan. Kamu yang memberikannya padaku. Kalian semua merundungku. Lu Jinan, kamu brengsek. Apa yang kulakukan? Kamu punya pacar. Jadi kenapa kamu menikahiku? Apa? Hari ini, di perusahaan, Song Nan Kiao mempermalukanku. Kamu brengsek Lu Jinan. Aku akan menceraikanmu besok. Lu Jinan, lepaskan aku. Kamu sudah punya wanita lain. Kenapa kamu masih datang padaku? Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pergi cari wanitamu itu. Jangan pernah datang mencariku lagi. Diam. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Apa kau mau menceraikanku? Aku. Bicara. Kamu. Kamu brengsek. Tidak pernah ada apa-apa di antara dia dan aku. Tapi dia sendiri yang mengatakannya. Itu hanya angan-angannya saja. Kau sudah bangun. Tadi malam. Kita melakukannya sepanjang malam. Apa kau lapar? Ayo kita makan. Apakah kamu yang membuat semua ini? Cobalah. Aku akan berangkat kerja sekarang. Jangan terburu-buru. Aku akan mengantarmu hari ini. The film was translated and narrated by Lu. M Media. Asisten Lu, Tuan Lu, kebetulan sekali. Kenapa kamu ada di sini? saya kebetulan lewat saja. Apa yang sedang kamu lakukan? Itu mobil Tuan Lu. Tidak apa-apa. Saya juga akan ke kantor. Sekalian saja. Masuklah. Maafkan dia. Dia punya kepribadian yang agak dingin. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Saya tidak. Masuk ke mobil. Ayo naik.
Lu Jinan. Bisakah kamu mencoba tersenyum? Ikutlah dengannya. Mengapa terus memasang wajah dingin? Tidak ada apa-apa. Kamu tidak perlu bersikap seperti ini. Ayo pergi, jalan. Apa yang sedang kamu lakukan? Berhenti bersikap seperti itu. Seperti itu. Kamu sendiri yang bersikap seperti bos. Tersenyumlah sedikit. Ayo pergi. Baiklah. Apa? Xiao Xiao? Apakah ini desainmu? Ya. Sebenarnya Sister Chen, aku berharap kamu bisa melihatnya untukku. Luar biasa. Ini benar-benar brilian. Konsep ini, gaya ini, sepenuhnya melampaui pemenang penghargaan sebelumnya. The film Desainmu. was translated Kamu sepenuhnya and mampu. narrated by M Media. Sister Chen, aku masih ingin semua orang bisa berkompetisi bersama. Xiao Xiao, aku tidak terlalu memikirkanmu sebelumnya. Aku tidak menyangka bahwa kamu, Xiao Xiao, jika ada sesuatu yang kamu butuhkan bantuanku, katakan saja. Ya, di masa depan, aku mungkin harus merepotkan kalian semua. Mari kita bekerja keras bersama. Ayo kita lakukan. Bersandiwara, benar-benar menjijikkan. Apa sebenarnya yang dia desain? Sampai membuat mereka semua begitu bersemangat. Jangan khawatir manajer Song. Dia tidak bisa mendesain apapun yang bagus. Dia punya riwayat plagiarisme. Apa? Dia adalah orang itu dari masa lalu. Pemenang penghargaan Luen. Tapi karena plagiarisme, dia didiskualifikasi. Bodoh. Kenapa tidak bilang dari tadi? Semua orang di dalam tahu bahwa pemenang saat itu hanyalah kambing hitam bagi orang lain. Dan kamu benar-benar berani meremehkannya. Dia hanyalah pendatang baru yang tidak berpengalaman. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu manajer Song? Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Ambilkan draft desain mereka untukku. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Gue Xiao Xiao. Bersaing denganku untuk seorang pria. Tunggu saja sampai aku menghancurkanmu tanpa ampun. Kak Jinan. Jauhi aku. Kak Jinan. Mengapa kamu bersikap begitu kejam padaku? Dia belum tahu identitas aslimu kan? Katakan padaku, jika aku memberitahunya. Menurutmu, apakah dia akan marah dan berhenti bicara padamu? Kau tidak akan berani. Apa yang kau lakukan? Xiao Xiao. Xiao Xiao. Biar ku jelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Bukan seperti yang kau pikirkan. Wanita tadi dia. Apakah penting wanita seperti apa dia? Tidak. Kenapa kau begitu tidak masuk akal? Ya, aku memang tidak masuk akal. Jika kamu menginginkan seseorang yang masuk akal, pergilah cari dia. Bersaing denganku untuk seorang pria. Kamu pikir kamu siapa? Pak Lu, apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu marah? Wanita menyebalkan itu. Aku sudah memberitahunya. Aku tidak melakukan apapun. Kenapa kamu begitu marah? Mungkinkah kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Apa kau terlalu menganggur akhir-akhir ini? Pak Lu, sekarang sudah lewat jam kerja. Xie. Ada apa dengan kalian semua? Draft desain telah dicuri. Apa? Pagi ini, saat aku membuka komputerku, draft desain kita, semuanya telah dihapus. Hal yang sama terjadi pada mereka berdua. Bagaimana dengan rekaman keamanannya? Sudahkah kamu memeriksa pengawasannya? Kamera sedang dalam pemeliharaan tadi malam. Kita tidak bisa mengaksesnya. Pemeliharaan selalu ada waktu untuk memperbaikinya. Dan harus terjadi tepat sekarang. Sepertinya ada yang mencoba menyabotase kita. Ini sangat menyebalkan. Jika aku tahu siapa yang melakukan ini, aku akan menghajarnya. Tepat sekali. Siapa yang menggunakan taktik kotor seperti itu? Sekarang bukan waktunya untuk marah. Pengumpulan desain dilakukan besok.
Kita harus mulai dari awal. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikannya tepat waktu. Lagi pula, mereka mencuri desain kita. Mereka mungkin akan muncul di pameran besok. Jika mereka berani mempresentasikannya, aku akan mencabik-cabik mereka. Bagaimana mereka bisa begitu tidak tahu malu? Tidak disangka mereka benar-benar mencurinya. Mereka jelas tidak takut ketahuan. Apa yang terjadi di sini? Semua orang terlihat sangat marah. Di pagi hari, tidak bisa menyelesaikan desainmu. Jadi kamu berkelahi. Ini formulir pendaftaranmu. Kau benar-benar berani mendaftar. Dengan adanya manajer Song di sini, apa yang perlu kau khawatirkan? Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu, karena atasan memberi kita tempat. Kita tidak bisa begitu saja menghentikan orang lain untuk berpartisipasi, bukan? Manajer Song, kamu bisa bersikap kejam dalam pekerjaanmu. Tapi kamu seharusnya tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Memfitnah atasanmu tanpa alasan. Apakah kamu ingin dipecat? Itu lebih baik. Tahu dirilah. Masih di sini, memberimu semangkuk nasi untuk dimakan. Benar. Kamu masih belum tahu tentang identitas asli Lu Jinan, kan? Dia adalah putra sulung dari Lu Group. Pewaris masa depan kerajaan Lu Group. Apa yang sedang kamu ocehkan? Dia menyembunyikannya darimu, karena dia takut kamu mengincar status dan kekayaannya. Bujang teratas di lingkaran elit. Bukanlah seseorang yang bisa didapatkan oleh kucing atau anjing liar, yang bisa layak untuknya. Tuan Lu. Tolong lepaskan saya. Saya salah Tuan Lu. Pak Lu. Naik ke sini. Gu Xiao. Aku memang bodoh. Putra sulung Lu Group. Lu. Jin. An. Xiao, ada apa? Apa yang dikatakan manajer Song? Xiao, ada masalah apa? Kak Chen, aku baik-baik saja. Mari kembali bekerja. Jangan menakutiku seperti itu. Katakan saja apa yang terjadi. Bukan apa-apa. Jika mereka pikir mereka bisa menggunakan ini untuk menghancurkanku, mereka benar-benar meremehkan Gu Xiao. Ada masalah, Pak Lu. Draft desain nyonya. Semuanya hilang. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Pagi ini, setelah staf Departemen Desain 2 tiba, sketsa desain nyonya, semuanya lenyap begitu saja. Segera selidiki ini. Dimengerti. Tunggu. Dia. Bagaimana sekarang? Dia sudah kembali bekerja. Perlukah saya membawanya masuk? Tidak perlu. Kembali bekerja. Xiao. Apa yang kau lakukan? Tuan Lu, uang yang aku pinjam darimu akan aku kembalikan sesegera mungkin. Kau sudah tahu. Apakah aku tahu atau tidak itu tidak relevan. Xiao, biar ku jelaskan. Sebenarnya aku ingin. Cukup, Tuan Lu. Aku tidak menginginkan kekayaanmu ataupun statusmu. Xiao. Mau kemana kau?
Xiao Xiao. Ini, Masa sih? Gu Xiao Xiao. Kau berani mengeluarkan karya seperti ini untuk membodohi kami, Tuan Louis. ini sungguh konyol. Bisakah karya seperti ini bahkan diperlihatkan kepada siapapun? Aku pikir kamu mungkin akan membawa sesuatu yang layak. Sepertinya aku melebih-lebihkan kemampuanmu. Apakah ini layak atau tidak? Bukan Anda yang menentukan. Wakil Ketua Dewan Wang, dengan kambing hitam seperti itu di perusahaan, saya menolak untuk berurusan dengannya. Segera pergi dari sini. Mengapa Anda mempermalukan diri sendiri di sini? Bawa dia keluar dari sini. Xiao Xiao, kali ini tidak berhasil. Mari kita coba lagi. Pergilah untuk saat ini. Dia benar-benar telah membawa ketidakmaluan The ke film tingkat was ekstrem. translated Keamanan. and narrated by M Media. Seret dia keluar. Brilian. Brilian. Sungguh brilian. Sungguh brilian. Master Lois. Desain ini. Brilian. Ini sungguh brilian. Lihat di sini. Karya ini dirancang dengan kesederhanaan yang ekstrem. Namun di dalam kesederhanaan itu, dia memiliki spiritualitas yang hakiki. Saya berani katakan, begitu karya ini dirilis, dunia akan benar-benar terkejut. Baiklah, selama Anda puas Master Lois. Lalu mengenai kontraknya. Tanda tangani sekarang. Namun, saya meminta agar, selama durasi 3 tahun kontrak ini, saya akan bekerja secara eksklusif dengannya, dan dia akan menangani semua proyek saya. Ya, itu tentu saja tidak masalah sama sekali. Desainer gue, apakah Anda keberatan dengan hal itu? Bisa bekerja sama dengan Master Lois adalah kehormatan bagiku. Bagus. Saya akan meminta HR menyesuaikan gaji Anda ke tingkat desainer papan atas. Berlaku segera. Wakil Ketua Dewan Wang. Desain ini adalah hasil kerja tim. Sudah sepantasnya, kalian semua mendapatkan kenaikan gaji. Xiao Xiao, apakah kau mendengarnya? Kita semua terseret. Jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, tanda tangani saja di sini. Kontrak ini tidak bisa ditandatangani. Desainer Song, apakah kamu sudah kehilangan akal? Jika kamu terus membuat masalah, segera keluar dari Lu Group. Wakil Ketua Dewan Wang, aku tidak gila. Kontrak ini tidak bisa ditandatangani. Kami bekerja sangat keras untuk mendapatkan kesempatan bekerja sama ini. Dengan Master Lois, Kepala Desainer Song, saya ingin bertanya, mengapa kontrak ini tidak boleh ditandatangani? Kenapa? Hanya karena dia tidak pantas. Wakil Ketua Wang, Tuan Louis. Semuanya, mungkin kalian belum tahu. Wanita ini punya reputasi buruk. Desain miliknya yang dulu itu didapatkan dengan cara plagiarisme. Kamu, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Semua orang tahu, dia dijebak saat itu. Bagaimana kamu bisa menuduhnya melakukan plagiarisme? Bukan begitu kejadiannya. Tolong. Aku memohon padamu, tolong bantu aku, dan katakan pada mereka bahwa aku dijebak. Selama kamu setuju, aku akan melakukan apa saja. Bukan hanya dia melakukan plagiarisme, kehidupan pribadinya juga berantakan. Orang seperti dia sama sekali tidak layak untuk bekerja sama dengan Tuan Louis. Gu Xiao Xiao, dengan video buatan AI ini. Bahkan jika langit pun runtuh, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Desainer gue, tolong beri saya penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, saya tidak akan lagi bekerja sama dengan Lu Group Anda. Tidak, Master Lois. Gu Xiao Xiao, jelaskan dirimu segera. Aku tidak punya penjelasan apapun. Orang yang tidak bersalah tidak perlu membela diri. Tidak ada yang mau dikatakan begitu. Seseorang yang menjijikkan sepertimu tidak punya tempat di dunia desain. Aku mengusulkan hari ini agar dia masuk daftar hitam permanen untuk membersihkan industri ini. Masukkan dia ke daftar hitam. Kurasa kau tidak punya kuasa untuk itu. Sayang, apa kau baik-baik saja? Apel, dia benar-benar istri lo. Aku tidak pernah menyangka. Berdasarkan apa? Seorang wanita dengan riwayat plagiarisme pantas mendapatkan cinta jinan. Berdasarkan apa? Kau bilang dia melakukan plagiarisme. Kalau begitu lihat ini. Xie.
menggunakan AI penukar wajah untuk menjebak rekan kerja. Aku tidak menyangka ini. Song Nan Kiao, apa maksudmu sebenarnya? Itu bukan aku. Itu bukan aku. Xie, lanjutkan. Lalu bagaimana? Kau menjelaskan semua ini. Itu bukan aku. Aku tidak The melakukan film ini. was translated Jinan, and narrated Tolong by biarkan M aku Media. menjelaskan. Itu dia. Dia yang menghasut semua ini. Dia punya dendam pada Gu Xiao. Dan itulah mengapa dia melakukannya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Tidak. Manajer Song. Bukan begitu kejadiannya. Sudah mencari. Kambing hitam. Kamu benar-benar tidak akan menyerah. Sampai kamu jatuh ke titik terendah. Kak Chen, tunjukkan buktinya padaku. Apapun yang terjadi. Kemitraan dengan Louis ini, jika aku tidak bisa mendapatkannya, tidak ada yang boleh memilikinya. Dan ini. Bagaimana kau menjelaskan ini? Tidak menyangkakan, orang dari masa lalu itu, diam-diam merekam video. Berdasarkan apa? Gu Xiao, sejak kecil sampai sekarang, aku sudah bekerja sangat keras setiap hari. Mengapa hadiah besar ini tidak boleh menjadi milikku? Berdasarkan apa? Karena hatimu busuk. Karena kamu adalah seorang munafik. Kamu sama sekali tidak pantas mendapatkan uang ini. Kau wanita menjijikkan. Aku akan membunuhmu. Song Nan Kiao. Mengingat kontribusi yang kau berikan pada perusahaan ini selama bertahun-tahun, selama kau meminta maaf pada Xiao sekarang, dan mengakui kejahatanmu, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Biarkan aku pergi. Lo Jinan. Sejak kecil sampai sekarang, aku selalu mengikutimu, seperti anjing. Berharap kau akan menoleh dan melihatku sekali saja. Pernahkah kau melakukannya? Berdasarkan apa? Dia wanita menjijikan itu. Datang di tengah jalan. Dia tidak punya apa-apa. Mengapa dia pantas bersamamu? Berdasarkan apa? Pasti melelahkan bagimu. Untuk berusaha sejauh ini demi menjebakku. Sayang sekali. Pernikahan antara dia dan aku. Tidak lebih dari sekadar transaksi. Apa katamu? Aku menikah dengannya. Karena nenek ingin. Kami menikah. Dan kebetulan aku membutuhkan uang untuk menyelamatkan nyawa saat itu. Jadi, pernikahanku dengannya hanyalah sebuah transaksi. The Benar film was sekali. translated and Dia mengatakan narrated yang by sebenarnya. M Media. Tidak. Ini tidak benar. Kalian semua membohongiku. Ini tidak mungkin benar. Xie. Berikan perintahnya. Chen Binan. Karena menjebak rekan kerja, masukkan dia ke daftar hitam di seluruh industri. Tidak. Tidak Pak Lu. Tolong biarkan aku menjelaskan. Tolong maafkan aku. Maafkan aku kali ini saja. Tolong maafkan aku kali ini. Aku mohon. Lepaskan aku salah. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Adapun kau, tunggu hukum yang akan mengurusmu. Kak Jinan, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Bawa dia pergi. Kenapa kau masih berdiri di sana? Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Lu Jincao adik laki-laki Lu Jinan. Kak Nan Kiao, apa kau baik-baik saja? Jing Chao, Jangan khawatir Kak Nan Kiao. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan mereka menindasmu. Tuan muda kedua, kenapa kau ada di sini? Jika aku tidak datang, apakah aku akan membiarkanmu menindas? Kak Nan Kiao, Kenapa kau menatapku seperti itu? Di dalam perusahaan, dia menjebak rekan kerja. Di luar perusahaan, dia membayar orang untuk menjebak orang lain. Dia telah melanggar hukum. aku tidak peduli. Lu Jinan, selama aku di sini hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang boleh menindasnya. Lu Jinan, Lu Group belum berada di bawah kendalimu. Ayah masih hidup. Jangan berpikir kau bisa menutup langit dengan satu tangan. Lu Jincao, ada batasnya untuk kebodohanmu. Ayo pergi. Mari kita lihat siapa yang berani. Xie. Menyingkir dari jalanku. Lu Jinan, jangan keterlaluan.
Jing Chao. Ini semua bukan salah Kak Jinan. Ini semua ulah wanita itu. Dia yang menghasut semuanya. Siapa yang kau nikahi? Lu Jinan. Benar itu aku. Mari kita pergi sekarang. Atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pintunya terbuka. Aku tidak menghentikanmu. Jika kau tidak menghasut Lu Jinan, apakah dia akan menghentikan kita pergi? Aku menghasutnya. Kamu benar-benar terlalu memikirkan diriku. Siapa dia? Sosok yang bermartabat. Putra sulung Lugro. Pewaris Lugro. Siapa aku? Mengapa aku bisa menghasutnya? Bukankah kau istrinya? Itu adalah status yang tidak mungkin bisa aku capai. Biarkan kami pergi. Aku tidak punya kesabaran sebanyak itu. Lu Jin Chao. Kau melepaskannya. Jadi kau juga punya saat-saat putus asa. Selama kau melepaskannya, aku akan membiarkanmu pergi. Xiao Xiao, apa kau baik-baik saja? Lu Jinan, kau berani memukulku. Minta maaf. Minta maaf padanya. Dalam mimpimu. Kau mau minta maaf atau tidak? Hentikan Lu Jinan. Dia saudaramu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia sekarang juga. Didik anakmu dengan benar. Sukin ibu tiri Lu Jinan. Xiao Xiao. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Saudaraku ini sebenarnya, demi seorang wanita, memukul saudaranya sendiri. Apakah masih ada keadilan? Rekan-rekan, nilai ini untukku. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kamu ingin bicara tentang alasan? Baiklah. Mari kita hari ini bicara tentang alasan. Kau pikir kau siapa? Ini bukan tempat bagimu untuk bicara. Dia istriku. Katakan padaku apa dia punya hak. Bagus sekali. Jadi itu kau wanita menjijikan itu, yang telah menghasut, keretakan di antara kedua saudara ini. Seseorang, tangkap wanita menjijikan itu, dan buang dia keluar. Apa kalian semua tuli? Tangkap wanita menjijikan ini, keluar segera. Sebaiknya kau jaga mulutmu. Jika kau bicara padanya seperti itu lagi, The film jangan was salahkan aku translated jika aku bertindak and kejam. narrated Aku by ibumu. M Media. Kau benar-benar memperlakukanku seperti ini, demi orang luar. Ibuku sudah lama meninggal. Jinan, Aku baik-baik saja. Segera keluar dari sini. Aku tidak ingin melihatmu. Lugro. Keluar. Mohon maaf sebesar-besarnya. Tuan Louis, Anda harus menyaksikan lelucon seperti ini. Tidak masalah. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Aku mengerti. Terima kasih banyak atas pengertian Anda. Kalau begitu haruskah kita menandatangani kontrak sekarang? Senang berbisnis dengan Anda. Aku berharap di masa depan, aku akan melihat lebih banyak karya luar biasa darimu. Desainer gue. terima kasih. Aku akan terus bekerja keras. Aku juga percaya bahwa kolaborasi kita kali ini akan menghasilkan karya yang benar-benar luar biasa. Senang berbisnis denganmu? Senang berbisnis denganmu. Tentu saja. Xiao Xiao, tunggu sebentar. Xiao Xiao. Tolong biar ku jelaskan. Aku benar-benar tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku ingin jujur padamu sebelumnya. Tapi kau salah paham. Dan aku tidak pernah menemukan kesempatan yang tepat. Lu Jinan. Alasan aku marah. Bukan karena kamu menyembunyikannya dariku. Tapi karena aku benar-benar benci orang yang membuat asumsi tentang diriku. Xiao Xiao. Aku benar-benar tahu aku salah. Maukah kau memberiku kesempatan lagi, ya? Kalau begitu katakan padaku, di mana letak kesalahanku? Aku salah.
karena berasumsi tentangmu, karena menyembunyikan sesuatu darimu. Dan aku tidak langsung mengaku identitasku padamu. Ada lagi. Juga, Ini baru berlangsung sebentar. Apa kau sudah lupa? Baru beberapa hari sejak kita berciuman. Lijinan apa yang kau lakukan? Xiao Xiao, menikahlah denganku. Apa yang kau katakan? Bukankah kita sudah mendaftarkan pernikahan kita? Aku serius. Xiao Xiao, menikahlah denganku. Dan jadilah istriku yang sebenarnya. Awas, Lu Jinan. Lu Jinan, kau baik-baik saja. Kau tidak apa-apa. Xiao Xiao. Lu Jinan. Lu Jinan, tolong jangan menakutiku. Lu Jinan. Anggota keluarga harus menunggu di luar. Ruang operasi. Nyonya, The film was translated Ini and salahku. narrated by M Media. Ini semua salahku. Kenapa aku harus hanya kesal padanya? Nyonya. Bagaimana ini bisa menjadi kesalahan Anda? Pak Lu diberkati dan akan selamat dari ini. Dia akan baik-baik saja. Lagi pula, dokter di sini adalah yang terbaik di negara ini. Ya. Kau benar. Dia akan baik-baik saja. Halo Nenek. Halo Xiao Xiao. Bagaimana kabar dengan Jinan akhir-akhir ini? Nenek. Aku sungguh minta maaf. Aku gagal menjaga Lu Jinan dengan baik. Dia terluka parah. Dia masih di ruang operasi. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Nenek. Tunggu aku. Aku akan menjelaskan detailnya saat aku kembali. Jangan takut Xiao Xiao. Aku sedang memesan tiket penerbangan pulang sekarang. Aku... Putraku yang malang. Kau masih sangat muda. Untuk pergi seperti ini, bagaimana aku bisa terus hidup? Dia belum mati. Kenapa kau menangis? Apa? Dia tidak mati. Nyonya, Tuan Muda hanya mengalami beberapa luka. Anda bertindak sedikit terlalu gegabah, bukan? Bukankah kau bilang dia sudah tidak tertolong? Apa niatmu yang sebenarnya di sini? Berhenti berpura-pura. Simpati palsu. Wanita menjijikkan itu. Jika bukan karena kau, bagaimana Jinan bisa terluka? Lihat saja kalau aku tidak mencabik-cabikmu hari ini. Simpan saja pikiran kotor kalian untuk diri sendiri. Jika kalian berani menyentuh Lu Jinan lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Usir mereka. Nyonya, Tuan Muda kedua, tolong. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dengan mudah. Lu Jinan. Bangun dan lihat aku maukah kau. Aku bahkan belum memberitahumu bahwa aku mencintaimu. Bangun dan lihat aku maukah kau. Lu Jinan. Lu Jinan. Permisi, waktunya visit dokter.
Dokter. Berapa lama sampai dia sadar? Aku sudah memberikan ini. Dia akan segera sadar. Siapa kau? Apa yang kau suntikan padanya? Enyahlah. Siapa sebenarnya kau? Apa yang sedang kau coba lakukan? Siapa aku? Aku orang yang akan mencabut nyawanya. Lu Jinchao. Jadi itu kau. Di mana orangnya? Tolong, di mana orangnya? Lepaskan. Kau bisa berteriak sampai tenggorokanmu berdarah, tapi tidak ada yang akan datang. Aku sudah membersihkan semua orang. Wanita jahat, aku sarankan kau berhenti ikut campur. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Karena kau sudah mengenaliku, maka kau bisa mati bersamanya. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Berhenti. Tetap di sana. Xiao Xiao. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nenek. Nenek, aku minta maaf. Si sudah menceritakan semuanya padaku. Ini bukan salahmu. Tenang saja, Xiao Xiao. Tempat ini memiliki peralatan The film medis was translated dan dokter-dokter and terbaik narrated dunia. by M Media. Jinan akan baik-baik saja. Xiao Xiao. Jinan, Jinan, Xiao Xiao. kau sudah sadar? Bagaimana perasaanmu? Apa kau melihatnya? Apa ada bagian tubuhmu yang terasa tidak nyaman? pergi panggil dokter cepat. Aku baik-baik saja. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Tenang saja, Xiao Xiao. Siapapun yang berani menindas tujuh kesayanganku, aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Tidak peduli siapa mereka. Nenek. Biarkan aku menangani ini sendiri. Usiamu sudah lanjut. Jangan terlalu banyak berpikir. Kau dalam kondisi seperti ini, tapi kau masih bersikeras untuk kuat. Urusanku sendiri. Bisa ku tangani sendiri. Baiklah. Biarkan mereka melompat-lompat selama beberapa hari lagi. Syukurlah Tuan Lu sudah sadar. Dia sudah keluar dari masa kritis. Namun, cedera kakinya belum sembuh. Sepertinya, dia harus menggunakan kursi roda untuk sementara waktu. Baiklah. Itu sudah cukup baik. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Itu bagus. Sekarang semuanya baik-baik saja. Xiao Xiao, kau sudah bangun. Apa yang terjadi padaku? Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Apa yang sedang terjadi? Kau hamil. Kau tidak tahu. Apa? Hamil? Mungkinkah? Xiao Xiao. Apa yang ingin kau makan? Beritahu nenek. Aku akan meminta seseorang menyiapkannya untukmu. Nenek, aku tidak menginginkan makanan apapun secara khusus. Kau tidak perlu khawatir soal uang. Keluarga kita mungkin kekurangan banyak hal, tapi kita pasti punya uang. Jadi apa yang ingin kau makan? Aku akan meminta seseorang menyiapkannya segera. Lu Jinan, Apa itu? nenek lihat dia. Nenek akan mengupas apel untukmu. Gu Xiao Xiao, semuanya di sini seharusnya menjadi milikku. Beraninya pendatang baru mengambil tempatku. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Bagaimana hasilnya? Gu Xiao Xiao, wanita menjijikan itu sedang hamil. Apa? Apel. Tidak, kita benar-benar tidak boleh membiarkan dia melahirkan anak itu, selagi pria tua itu masih pergi dan tidak tahu tentang masalah ini.
Bibi. Sejak wanita menjijikan itu datang, semuanya jadi kacau. Selama dia pergi, Lo Jinan akan hancur total. Saat itu tiba, keluarga Lu akan berada di bawah kendalimu. Tepat sekali, begitu banyak masalah disebabkan oleh wanita menjijikkan itu. Hanya ketika dia menghilang, akan mudah untuk berurusan dengan Lo Jinan. Xiao Xiao. Istirahatlah sebentar. Jangan memaksakan diri. Aku tidak serapuh itu. Dokter bilang, aku harus lebih banyak berjalan. Itu membantu pemulihan. Xiao Xiao. Setelah aku pulih sepenuhnya, mari kita menikah. Aku akan memberimu pernikahan yang paling megah. Lo Jinan, kenapa kau memanfaatkanku? Xiao Xiao. Setelah aku pulih, kau bisa mengambilnya kembali. Lo Jinan, Xiao Xiao. Xiao Xiao. lepaskan aku. Xiao Xiao. Lepaskan. Xiao Xiao. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Jinan, kau sudah bangun. Apakah kau merasa tidak nyaman? Nenek. Di mana Xiao Xiao? Di mana dia? Aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Xie. Pak Lu, Segera tutup semua akses keluar kota. Apapun yang terjadi, temukan keberadaan Xiao Xiao. ya. Jinan, jangan terlalu khawatir. Xiao Xiao akan aman. Aman. Mungkin di kehidupan selanjutnya. Ternyata kau, Song Nan Kiao. Apa yang kau lakukan di sini? Song Nan Kiao. Apa yang telah kau lakukan? Apa yang telah kulakukan? Tentu saja aku menyingkirkannya. Song Nan Kiao. Kau berani. Apa yang tidak berani kulakukan? Lo Jinan. Jika saja kau mau melirikku sekali saja saat itu, dia tidak akan dalam keadaan seperti ini sekarang. Song Nan Kiao. Kau. Lo Jinan. Aku hanya ingin melihatmu dalam keadaan marah tak berdaya seperti ini. Bukankah kau sangat mencintainya? Maka aku akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Kau, Kau berani. Xie. Xie. Pak Lu, Tangkap dia. Jika kau tidak bisa mendapatkan lokasi Xiao Xiao darinya, jangan repot-repot kembali. ya Pak Lu. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Di mana kau? Lu Jinan, kau tidak menyangka itu aku kan? Lu Jincao. Apa yang telah kau lakukan padanya? Belum ada. Tapi itu mungkin berubah sebentar lagi. Apa yang kau inginkan? Seperti yang diharapkan dari kakakku. Kau memang pintar. Aku ingin kau menyerahkan Lu Group. Jika tidak, Baiklah, aku setuju. Selama kau tidak membunuh Xiao Xiao, Lu Group adalah milikmu. Lakukan apapun yang kau mau. Lo Jincao. Kau bodoh dengan menahan Gu Xiao Xiao. Apa kau benar-benar berpikir bisa mendapatkan Lo Group? Bodoh. Bodoh. Lo Jincao. Tapi aku harus memastikan bahwa Xiao Xiao aman dan sehat. Jika tidak, Lu Jincao, kau tahu apa yang mampu kulakukan? baik. Selama kau menyerahkan hak warismu atas Lu Group, aku tentu tidak akan melakukan apapun padanya. Sebaiknya kau tepati janjimu. Aku menunggu pengumuman. Pengunduran dirimu besar. Jika saat itu tiba, kau belum melepaskan Xiao Xiao,
Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Lu Jinan, kau ingin? Xiao Xiao. Diam. Halo. Xie. Kirimkan pemberitahuannya. Adakan konferensi pers. Dimengerti. Jinan, apakah kau benar-benar akan melepaskan warisan itu? Selama Xiao Xiao aman. Apa artinya warisan Lu Group? Ibu, kau akhirnya melihatnya dengan jelas. Jika tidak, kau hampir saja terjebak dalam perangkap wanita itu. Mencoba menjebakku dengan pisau pinjaman. Trik itu masih terlalu amatir baginya. Pak Lu, mengapa tiba-tiba ada konferensi pers darurat? Apakah ada sesuatu yang penting untuk diumumkan? Memang ada sesuatu yang perlu kuumumkan kepada semua orang. Apa yang bisa terjadi sampai begitu mendadak? Alasan aku hari ini mengumpulkan kalian semua di sini adalah untuk mengumumkan bahwa aku telah memutuskan untuk melepaskan warisanku atas Lu Group. Apakah ini nyata? Apa katamu? Kau The menyerahkan film was translated Warisan Lu Group. and narrated by Itu M benar. Media. Tuan Lu, apa yang sebenarnya terjadi? Jika kau tidak mewarisi Lu Group, lalu bagaimana Lu Group akan berkembang di masa depan? Pak Lu, bisakah Anda menjelaskan alasannya atas keputusan Anda untuk melepaskan warisan Lu Group? Karena istriku. Jangan. Lu Jinan, jangan menyerahkan Lu Group. Lalu Pak Lu, apakah masa depan Lu Group oleh saudara Anda, Pak Lu Jingzhou, akan diwariskan? Jika dia bisa tiba hari ini, sebelum pukul 12, di lokasi konferensi pers, aku secara alami akan menyerahkan perusahaan padanya. Lalu, Pak Lu Jingzhou, bisakah itu dilakukan hari ini? Lokasi pada pukul 12. Pastikan sampai di lokasi tepat waktu. Konferensi pers, harap tetap saksikan siaran langsung tindak lanjutnya. Lu Jinan, Xie. Bagaimana persiapannya? semuanya sudah siap Pak Lu. Jaringan jalan di seluruh kota berada di bawah kendali kita. Segera setelah kami menemukan jejak nyonya, kami akan segera menyelamatkannya. Kau harus memastikan keselamatan Xiao Xiao. Bagaimana kalau selain itu? Tidak perlu. Seseorang akan menanganinya secara alami. Berhenti gemetar. Kau membuatku pusing. Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita masih akan pergi? Sudah hampir pukul 11.30 menit. Jika kita tidak pergi sekarang akan terlambat. Demi wanita menjijikan itu, tidak sepadan untuk melepaskan Lu Group. Kita harus pergi. Dengan begitu banyak wartawan di sana, aku tidak percaya Lu Jinan akan berani melakukan apapun pada kita. Jika dia menolak, kita akan jatuh bersama-sama. Pak Lu, nyonya telah ditemukan. Kirim orang untuk menyelamatkannya segera. Pak Lu, nyonya telah diselamatkan. Dia sudah dikirim ke rumah sakit. Bagaimana keadaannya? Apakah dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dia hanya sedikit ketakutan. Semuanya. Ini sudah lewat pukul 12. Sepertinya, saudaraku tidak tertarik untuk mewarisi perusahaan. Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Tunggu sebentar. Aku di sini, aku di sini. Tunggu. Lu Jinan, Apa yang terjadi? Tuan muda kedua Lu Group yang bermartabat. Mengapa dia terlihat seperti ini? Tepat sekali. Dan nyonya Lu itu, dia tidak terlihat pantas. Di mana ini? Anda sudah sadar nyonya. Kemana kau membawaku? Saya akan membawa Anda ke rumah sakit sekarang. Rumah sakit? Tidak. Lu Jinan dalam bahaya. Secepat yang kau bisa. Bawa aku ke konferensi pers. Dimengerti. Lu Jinan, di depan semua wartawan ini, sebaiknya kau tepati janjimu.
Aku secara alami akan menepati janjiku. Tapi ini sudah lewat waktunya. Kau berbohong. Jika bukan, karena istrimu. Dan penundaan di jalan. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Kalau begitu silakan warisi saja. Aku tidak menghentikanmu. Kalau begitu buat pengumumanmu, kau tidak tahu malu. Umumkan. Warisan Lugro. Itu memerlukan pemungutan suara dewan dan persetujuan dari ayahmu yang tidak tahu malu itu. Lu Jinan, kau berani mempermainkanku. Dengan tingkat kebodohanmu, kamu masih ingin mewarisi Lugro. Sie, kita pergi. Berhenti di situ. Kau ingin pergi. Bermimpilah. Waspadai lo Jinan. Xiao Xiao. Kalian semua pembohong. Kau berani mempermainkanku. Kalian semua pembohong. Xiao Xiao. Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja. Kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. The film was translated and narrated by M. Lu Media. Jincao. Apakah kamu tahu konsekuensi dari hal ini? Konsekuensi. Aku adalah anggota keluarga lu. Siapa yang berani meminta pertanggungjawabanku? Siapa yang berani? Aku. Lu Jingguan Ketua Lugro. Jinan, kau bahkan tidak memberitahu ayahmu bahwa kau terluka. Kali ini semuanya benar-benar berakhir. Xiao Xiao. Ayo kita pergi. Pergi. Kemana? Pulang. Memiliki seorang putri.